Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon bertanya Pak Ustadz, anak saya umur 5 tahun 9 bulan. Kemarin jatuh dari ketinggian 2 meter. Kaki kirinya luka dalam dan dijahit 14 jahitan. Masya Allah, 14 jahitan. Dan tulang keringnya itu retak. Akhirnya dioperasi. Asik. Ini kaki kiri luka dalam dan dijahit 14 jahitan. Tulang keringnya retak, akhirnya dioperasi. Sudah dijahit, dioperasi pula. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz Danu. Syukron Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ibu, kalau anak yang jatuh sebelum akil balik, 5 tahun Pak. Ya. Usianya. kok sampai penean 2,5 meter itu kan yang masa naik lemari sih kan gitu. Iya Pak Ustadz. Ya sudah gini, intinya adalah di antara ibu sama suami, kalau yang kaki kiri yang retak, Ya, kaki ya kiri, retak, Pak. kemudian ada jahitan, kemudian juga. jatuh. Ini ada salah satu antara ibu sama suami, mana yang kalau diberi masukan tentang apa yang dilakukan, umpamanya begini nih, umpamanya suami ibu itu punya keinginan kuat. Nah itu kalau diberi masukan sama orang tuanya atau sama mertua itu ngeyel dan nggak digubris, diayelin istilahnya. Diayelin itu di apa namanya, didebat. Suami kepada orang tuanya Pak. Iya, jadi umpamanya hanya suami itu punya keinginan kuat dan keinginan itu belum tentu baik sebenarnya. Keinginan itu belum tentu baik sebenarnya, karena jatuhnya di kaki kiri, yang retak kaki kiri itu insya Allah belum tentu baik. Kaki berhubungan dengan masalah keluarga, khususnya dengan pekerjaan bisa. Dan ini bisa aja umpama suami itu punya keinginan yang sebenarnya belum tentu baik. Nah, suatu ketika dinasihatin sama orang tua atau dengan mertua didebat. Dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali. Nah, karena memang punya anak kecil, salah satunya karena memang orang tuanya itu dikasih nasihat nggak bisa. Allah melalui anak kecil. Dia kalau anaknya itu dibikin retak kakinya, dia paham enggak? Gitu. Itu cara Allah itu seperti itu. Kalau sering saya amati itu seperti itu, agar orang tuanya itu mau kembali ke jalan yang baik, yang benar, di jalan Allah seperti itu. Jadi harus nanti orang tuanya itu jelas pasti ada bentrokan antara salah satu orang tuanya si adik yang jatuh itu dengan orang tuanya lagi. Gitu. Insya Allah seperti itu. Akhirnya si adik yang umur usia baru 5 tahun ini menderita akibat dari kesalahan orang tuanya, begitu Pak? Iya. Oh. Bagi Allah ya nggak apa-apa, wong itu si anak itu kan miliknya Allah ya. Iya. Jadi Allah ya nggak. Allah itu nggak melihat itu anak kecil, enggak ya, karena memang orang tuanya ngeyelan mau gimana lagi. Kasihan juga Pak. Ya kalau kita sebagai manusia kasihan adiknya, Iya. tapi kan manusia itu kan begitu. Kalau dia udah punya keinginan kan ngotot biasanya. Dan keinginannya belum tentu baik, karena di kaki kiri tadi itu kurang baik. Nah itu dikasih tahu nasihat, dinasehatin kayak yang dia ya, dan seringnya seperti itu. Iya. Itu insya Allah seperti itu, insya Allah banyak. Mohon maaf Pak Ustadz, tapi kenapa tidak langsung dikenakan kepada orang tuanya ya Pak? Nanti suatu ketika kalau orang tuanya masih dilewer seperti itu ya orang tuanya kena. Bisa aja kalau memang itu ngelawan terus, orang tuanya naik motor tabrak bis ya selesai. Kalau memang hidupnya nggak manfaat gitu aja kalau Allah. Nah, ini kan hanya gambaran kalau ini peringatan dari Allah Ta'ala. Ya kadang-kadang orang tua yang dikasih tahu seperti itu, orang tuanya masa ya begitu manusia itu. Padahal itu petunjuk itu di mana-mana. Petunjuk untuk kita dari Allah Ta'ala itu di mana-mana. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu kan kita baca surat Al-Fatihah itu kan berdoa pada Allah Ta'ala. Setiap saat kita itu diberi jalan oleh Allah Ta'ala agar kita itu bisa lurus jalan Allah. Termasuk salah satunya adalah anak yang jatuh. Itu sebenarnya petunjuk agar orang tua itu paham.
Tapi dia tidak paham, tidak melihat itu petunjuk dari Allah Ta'ala, tapi diajari lagi. Ya sudah, suatu ketika nanti betul-betul terjadi. Astagfirullah. Iya, kalau ngeyel kan begitu, orang tua ngeyel dan dilawan, siapa tahu nanti. Iya. Ya begitulah Allah cara mengingatkan. Kalau udah nggak bisa, nggak manfaat, dilihat ini orang ini nggak manfaat, nggak ada manfaat untuk iman, nggak ada manfaat untuk selesai. Jadi petunjuk Allah itu bisa yang mengenakan, bisa yang tidak mengenakan. Iya, Itu semuanya petunjuk dari Allah Ta'ala. Ustaz. Ya, petunjuk Allah itu seperti itu. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita itu menjadi petunjuk agar kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Penting. Ya. Iya, semuanya seperti itu. Kayak mamanya kita membaca Q&A mamanya. Ya. Itu yang petunjuk Allah Ta'ala melalui kita. Agar orang itu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Itu kan petunjuk kalau dia mau cari di YouTube. Kalau orang yang nggak mau, alah ngomong apa ini? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Benar. Kalau dia itu sakitnya sama seperti itu, dia ke rumah sakit nggak ketemu solusinya, dia nggak mau karena benci dengan saya, ya nggak apa-apa. Taunya nanti kan di akhirat. Iya. Setelah nanti dihisab baru sadar bahwa oh ya diomongin benar. Karena apa? Nah ini penelitian dan ini benar-benar ini akhlak yang sebenarnya saya amati dari Rasulullah. Semua tubuh ini alat kita. Alat dimana seseorang itu nanti kalau di akhirat yang mau disiksa itu ya tubuhnya itu. Masya Allah. Nah, berarti kalau tubuhnya disiksa berarti ada kesalahan setiap saatnya di dunia. Nah, kesalahan itu belum tentu orang itu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena memang selama ini jarang ada orang yang dakwah itu menceritakan tetap jengkal tubuh itu berhubungan dengan perilaku, akhlak, emosi, kemudian menyalahi ayat-ayat Quran, itu jarang yang membicarakan tentang itu. Nah, baru diizinkan oleh Allah Ta'ala memang di channel kita. Dan itulah sebenarnya akhlak Rasul yang bisa kita munculkan sehingga kita itu bisa bersikap setiap hari, setiap saat itu mirip seperti Rasul, walaupun kita tidak sesempurna Rasul itu seperti itu. Ya, kita boleh dan dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi, tetapi kita juga harus mencontoh perilaku, akhlak, perbuatan Nabi itu betul-betul setiap saat dengan orang lain, di luar apa yang dikerjakan, berdagang, atau dakwah, atau yang lain-lain di luar itu. Dakwah pun dengan kata-kata yang halus, tidak boleh dakwah itu dengan kata-kata yang kasar. Iya, betul. Ya, makanya salah satu ayatnya diceritakan lindalahum walakum tafadon kalidal qalbi lang fatu min hauli. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jika kamu bersikap kasar, berhati keras, maka mereka akan menjauh di sekitarmu. Ini ayat-ayat salah satunya untuk dakwah. Jadi jelas harus tahu. Jadi selain asbabun nuzul ayat ini, untuk apa kita juga bisa terapkan sehari-hari. Tidak bisa kita semaunya sendiri. Kita orang muslim merasa agama kita benar, akhirnya kita ngomongnya ngawur, ya nggak boleh juga. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat lah, insya Allah.